Halo Sobat Pintar Lovers, welcome back to my channel. Dan kita masih bersama di Malaysia Master 2025. Oke sobat, di video kali ini kita akan membahas pertama mengenai hasil pertandingan di babak perempat final. Dan juga kita akan melihat wakil kita yang lolos ke babak semifinal Pro 2 Malaysia Master 2025. Kita simak informasi selengkapnya. And then for the Malaysians, they've got there number one on the HSBC BWF World Tour. Oke sobat BL, pertama kita akan lihat hasil dari ganda campuran kita ya, Dejan City yang langkahnya harus terhenti di babak perempat final oleh pemain China teman-teman ya. Di game pertama mereka berhasil menang 21-12, namun sayang sekali pasangan China malah comeback di game kedua dan ketiga untuk menyingkirkan langkah Dejan City ya, yaitu dengan kekalahan rubber game. Kita bergeser ke pertandingan kedua. Ini juga sayang sekali tunggal putri kita ya, Putri Kusumawardhani lagi-lagi disingkirkan oleh wakil dari China, yaitu Han Yue sebagai unggulan kedua, mengalahkan pemain kita 2 game langsung 21-12, 21-13. Terima kasih Putri KW dan berjuang kembali untuk next turnamen ya. Nah, pertandingan ketiga juga ini lagi-lagi kita disingkirkan oleh China teman-teman ya. Saya pikir kurang berjodoh ya dengan apa ya, dengan Malaysia Master. Banyak sekali pemain kita yang berjumpa dengan pemain China yang ya mau tidak mau kita harus akui China memang lebih baik dibanding kita. Dan Indolani City harus takluk rubber game ya. Game pertama mereka takluk, kemudian berhasil bangkit di game kedua dengan skor 21-15. Namun sayang sekali di game penentuan mereka harus takluk 14-21. Secara pribadi saya harus mengatakan PBSI harus mengevaluasi untuk Siti Fadia Sirva Ramadanti secara pribadi ya. Bukan karena performanya jelek teman-teman, tapi bagi saya PBSI lah yang harus dikritisi ya, pelatih ya, untuk mempertimbangkan kembali memainkan Siti di 2 nomor yang berbeda ya. Karena secara fisik itu sangat-sangat menguras ya, apalagi Siti ini seorang perempuan. Saya tidak menjudge bahwa perempuan itu fisiknya lemah, bukan ya. Tapi ini turnamen teman-teman ya. Saya tidak tahu kalian setuju apa tidak ya. Yang pasti dia akan kecapean ya untuk seorang Siti ya. Jadi tolong untuk PBSI kalau seandainya ya, kita berharap ke depan ya. Saya sih nggak berharap video ini mereka simak ya, tapi kita berdoa aja ke depan supaya ini menjadi evaluasi, dipertimbangkan supaya Siti fokuskan saja pada 1 nomor ya, supaya lebih maksimal ya. Begitu ya kalau menurut pendapat orang biasa. Jadi kalau menurut kalian seperti apa? Boleh komen di kolom komentar ya. Oke, next ini juga lagi-lagi ganda putri kita ya, Ana TV ya, takluk oleh wakil tuan rumah Perlitan Tina Muralitalam. Kemarin saya mengatakan akan ada tekanan mental kepada pemain tuan rumah, tapi sayangnya itu tidak terjadi di pertandingan kali ini. Justru kita lah yang harus tersingkir teman-teman ya. Ya mau tidak mau kita akui pasangan Malaysia ini lebih baik dibanding pasangan kita ya. Dan mereka harus takluk dengan skor kembar 14-21. Semangat untuk Ana TV ya. Dan teman-teman, ini dia hasil yang mungkin ya di luar prediksi kita semua ya. Saya pribadi tidak menyangka ya untuk Apriani Rahayu, Feby Setianingrum, mereka berhasil lolos sampai ke babak semifinal teman-teman. Dan di babak perempat final mereka berhasil comeback ya atas pasangan Taipei ya. Di game pertama kalah 18-21, akhirnya bangkit di game kedua dan juga game ketiga menang dengan telak ya, skor 21-9. Nah teman-teman, di babak semifinal lagi nanti lagi-lagi pemain kita atau satu-satunya wakil kita ini akan berjumpa kembali dengan wakil dari China teman-teman. Benar-benar ini drawing macam apa ini teman-teman ya. Segala sektor kita selalu berjumpa dengan China ya. Dan lawan mereka hadapi adalah Liu Shengsu Tang Ning. Ini adalah unggulan pertama dari China ya. Dan di babak perempat final Liu dan Tan juga mengalahkan rekan mereka sendiri dengan skor 21-18, 21-10 ya. Semoga Apri dengan pengalamannya bisa membimbing Feby ya untuk menghadapi pasangan China yang bisa dibilang juga pasangan yang luar biasa ini teman-teman ya. Dan teman-teman, saya sedikit mengajak kita untuk mundur ke belakang ya. Di tahun 2024 ya, di ajang yang sama kita juga hanya mengirim 1 wakil ke babak semifinal teman-teman. Jadi kalian jangan kaget ya. Situasi yang terjadi saat ini itu sama dengan tahun sebelumnya. Bahkan
Di tahun sebelumnya saya lihat sepertinya di perempat final tidak, saya kurang lihat, saya belum lihat ya untuk berapa yang lolos ke perempat final ya. Tapi yang pasti di semifinal itu hanya satu wakil, yaitu pasangan ganda campuran Rinov dan Vita, teman-teman. Nah, di babak semifinal Rinov dan Vita berhasil mengalahkan pasangan Denmark untuk lolos ke final. Namun sayangnya di final mereka takluk oleh pasangan tuan rumah ya, dan harus puas sebagai runner up, teman-teman. Dan situasinya sama persis dengan di tahun ini, di tahun 2025. Hanya berbedanya adalah tahun lalu di sektor ganda campuran, tahun ini di ganda putri. Dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi prestasi yang terbaik untuk Apriani dan Feby sebagai pasangan baru ya. Mudah-mudahan bisa mengalahkan pasangan China dan juga lolos ke final, dan syukur-syukur bisa juara. Meskipun harapan itu kecil ya, tapi pasti ada, teman-teman. Yang pasti kita doakan yang terbaik. Oke sobat, sekali lagi wakil merah putih gugur berjemaah bisa dibilang ya di babak perempat final, dan hanya menyisakan satu wakil dari sektor ganda putri, yaitu Apriani Rahayu Feby Setianingrum untuk berlaga di babak semifinal Malaysia Master 2025. Demikian informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini, update sedikit dari Malaysia Master 2025. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk satu-satunya wakil kita di babak semifinal Pro 2 Malaysia Master 2025. Terima kasih dan sampai jumpa.